Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Ta'ala menjumpai Ramadan tahun ini 1442 Hijriyah. Artinya Allah mengabulkan doa kita semuanya pada tahun lalu supaya kita dipertemukan pada Ramadan tahun depan. Sekarang kita benar-benar berada di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Pada hari pertama puasa kita ini, marilah kita renungkan apa yang menjadi rukun dari puasa itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab, dalam pengertian fikih, lain dengan rukun di dalam pengertian bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kan rukun itu akur, tidak bertengkar, itu rukun. Kalau dalam istilah fikih atau bahasa Arab, rukun itu bisa berarti sudut. Misalnya kita mengenal rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, yaitu sudut Hajar Aswad dan sudut Yamani pada Ka'bah. Rukun dalam pengertian ibadah adalah dari kata ruknun, jamaknya arkan, yang artinya adalah asas, yaitu unsur yang wajib ada di dalam suatu ibadah. Kalau unsur itu tidak terpenuhi, maka berakibat ibadahnya menjadi tidak sah. Nah, apa yang menjadi rukun dari puasa yang saat ini sedang kita jalani? Ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Yang pertama adalah niat. Niat itu mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap ibadah kita. Bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu atau pahala dari suatu perbuatan itu ditentukan oleh niatnya, dan seseorang akan memperoleh sebatas dari apa yang dia niatkan. Maka niat ini menjadi penting bagi kita. Niat yang mendasari ibadah kita hendaklah niat yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tiadalah mereka itu diperintahkan oleh Allah kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya semata. Nah, inilah inti niat itu, hendaklah mukhlisina lahuddin, niat yang ikhlas. Nah, dalam puasa ini Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita
malam yujmi'i syiyama qabla al-fajri fala syiyamalah. Barang siapa yang tidak membulatkan niatnya untuk berpuasa pada hari esok sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini berlaku untuk puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, niatnya bisa dadaan ya, pada pagi harinya ketika sudah terang benderang kita baru berniat, itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan, apakah niat itu harus kita ucapkan ataukah tidak? Ada beberapa pendapat dari beberapa ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan fa innawa biqalbihi duna lisanihi ajzahu. Kalau seseorang itu berniat di dalam hatinya, tidak dengan lisannya, itu cukup. Kemudian Sayyid Bakri di dalam kitab I'anatut Thalibin mengatakan an-niyatu bil qalbi wala yashtaritu at-talaffudhi biha bal yunadibu. Niat itu di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk dilafalkan. Tapi kalau mau dilafalkan, ya itu sunnah saja. Nah, dengan begitu maka silahkan, kalau kita mau berniat di dalam hati tanpa kita ucapkan boleh, kita mantepnya mau diucapkan juga bisa ya. Misalnya kita pakai bacaan yang selama ini sudah biasa dibaca ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhish syahri ramadhana lillahi ta'ala. Misalnya seperti itu ya silahkan. Mau dimantepkan dengan lisan kita sendiri, bismillah besok aku mau puasa, juga boleh. Kalau bareng-bareng sama temennya, besok kita puasa, bener ya kawan-kawan, ya nggak apa-apa. Itu artinya apa? Melahirkan apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi yang perlu kita ingat, hendaklah hati kita benar-benar hadir. Bukankah niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi? Ini di dalam kitab lama, namanya kitab Safinatun Najah dan Fathul Qorib, disebutkan definisi niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu diikuti dengan perbuatan. Jadi dalam hati kita harus ada keinginan untuk menyengaja, jangan sampai kita ngucap juga tidak, ya hati kita mempunyai keinginan untuk menyengaja perbuatan juga tidak. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Maka sekarang bolehlah kamu mencampuri mereka, dan hendaklah kamu mengusahakan apa yang diwajibkan Allah atasmu, dan makan minumlah hingga nyata garis putih
dari garis hitam berupa fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi itu yang menjadi rukun dari puasa kita, hal yang harus ada di dalam puasa kita. Satu, niat. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk dapat berpuasa dengan sempurna sesuai dengan rukun yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.